Giselle adalah seorang CEO perusahaan yang sangat kaya raya dan terkenal. Namun ia belum menikah di umurnya yang sudah dewasa. Nak, kamu itu udah mau berangkat ke kantor apa? Jam segini pagi banget perasaan. Ya iyalah Pak, Bapak nih kayak nggak tahu aja sih. Aku kan ini orang rajin. Sebagai CEO perusahaan itu Pak, harus mencontohkan yang terbaik. Ya deh ya. Sebentar jangan berangkat dulu ya. Bapak mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa toh Pak? Tumben banget. Dan emangnya Bapak nggak mau siap-siap berangkat ke kantor juga apa? Bapak mah nanti agak kesiangan dikit berangkatnya. Jadi Bapak itu mau ngomong bahwasannya kamu itu sudah Bapak jodohkan dengan anak teman Bapak. Apa Pak? Dijodohin sama anak teman Bapak? Yang bener aja lah Pak. Ini tuh udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi Pak. Kok pakai acara dijodoh-jodohin segala sih? Loh, emangnya kenapa? Kau dijodohkan toh juga nggak rugi kan? Lagian kalau kamu itu nggak dijodohkan, kamu itu nggak bakal nikah. Padahal umur kamu itu loh udah sangat cukup. Ya sabar toh Pak. Aku tuh bakal nikah kok. Cuma ya nggak dalam waktu dekat ini. Nah itu dia masalahnya. Bapak itu pengennya kamu itu menikah dengan secepatnya. Bapak itu udah pengen banget nimang cucu. Dan juga supaya nanti ada yang mewariskan semua perusahaan kita. Ya ampun Pak, aku loh masih muda. Dan Bapak juga belum terlalu tua. Kenapa udah mikirin tentang pewaris aja sih? Ya harus dong, kita kan nggak tahu batas umurnya loh. Kita ini gimana. Pokoknya besok kamu itu datang ke pertemuan perjodohannya ya. Nggak mau lah Pak. Aku tuh udah punya pacar. Jadi nggak mungkin lah Pak aku menerima perjodohan ini. Bapak nggak kasihan apa sama pacar aku? Loh, sejak kapan kamu itu punya pacar? Kamu kan selama ini sibuk. Dan juga kamu itu nggak pernah cerita tuh sama Bapak kalau kamu itu udah punya pacar. Ada Pak, cuma ya belum sempat aku ceritain ke Bapak. Dan walaupun aku sibuk ya, aku tuh masih bisa lah Pak dapat pacar. Ini kamu itu nggak bohong kan demi menolak perjodohan? Bapak nih apa-apaan sih? Anak sendiri kok dibilangin pembohong? Aku tuh ya Pak nggak bohong. Aku beneran udah punya pacar loh Pak. Oke, Bapak percaya, tapi buktikan ya bahwa pacar kamu ini bertemu sama Bapak. Kalau Bapak rasa dia itu orang yang baik, ya Bapak akan setuju dan akan membatalkan perjodohan kamu. Oke, aku bakal bawa pacar aku buat ketemu Bapak. Tapi Bapak janji ya bakal batalin perjodohan itu. Ya, Bapak janji, tapi jangan lama-lama ya. Kalau bisa besok kamu sudah bisa kenalkan pacar kamu itu ke Bapak. Ya nggak besok juga kali Pak. Intinya Bapak itu mau besok, kalau besok kamu itu gak bisa bawa pacar kamu bertemu dengan Bapak, ya sudah Bapak bakalan lanjutkan perjodohan ini. Dan kamu itu akan Bapak jodohkan dengan anak teman Bapak. Ya udah. Astagfirullah, udah jam segini aja. Ya udah ya Pak, aku berangkat ke kantor dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hati-hati di jalan ya. Saat di kantor, alhamdulillah akhirnya sampai kantor juga. Duh, mampus aku. Gimana nih? Mana tadi aku udah keceplosan kalau aku udah punya pacar sama Bapak. Padahal mah boro-boro punya pacar. Deket sama cowok aja nggak pernah. Orang selama ini kan aku sibuk. Selamat pagi Bu Giselle. Bu Giselle. Ya ampun, maaf. Selamat pagi juga Ratih. Bu Giselle kenapa toh? Kok tumben-tumbenan banget pagi-pagi gini udah kelihatan frustasi? Biasanya kan semangat kerja. Ini loh, saya tuh lagi pusing banget. Soalnya tiba-tiba bapak saya tuh tadi mau menjodohkan saya sama anak temennya. Loh Bu, bukannya itu bagus ya? Berarti ibu udah nggak usah susah-susah tuh nyari cowok lagi. Mana ada bagus. Asal kamu tahu ya, kalau dijodohin sama anak temennya bapak saya, kemungkinan besar pasti bawa-bawa bisnis dan perjanjian. Apalagi sebenarnya saya tuh belum mau nikah. Walah, jadi begitu ya Bu? Iya, makanya saya tuh lagi pusing banget ini. Mana tadi saya udah keceplosan sama bapak saya kalau saya itu udah punya pacar. Tapi ya udahlah, ntar saya pikirin lagi. Yuk kita masuk. Iya Bu. saat jam istirahat, Ratih dihampiri oleh saudaranya yang saat di kampung. Ya ampun Dimas, kok kamu bisa sampai sini sih? Maaf ya, aku tuh bingung banget harus kemana. Terus aku itu inget deh kalau aku itu masih punya alamat tempat kerja kamu. Ya maksudnya, kok kamu bisa sampai kota? Mau ngapain kamu di kota, ha? Udah bener-bener kamu tuh bantuin bapak sama ibumu yang ada di desa. Jadi bapak sama ibu itu kena tipu, Ratih.
terus terpaksa ngutang ke sana kemari, ya termasuk utang ke orang tua kamu juga. Nah karena utangnya itu sudah numpuk banget, bapak sama ibu itu benar-benar sedih. Aku ya nggak tega lah melihat kedua orang tuaku tuh begitu. Astagfirullah, kok bisa sih? Ya bisa lah, namanya juga musibah. Makanya aku itu memutuskan buat ke kota nyari kerja supaya aku itu bisa bantu bapak dan juga ibu bayar hutang. Soalnya kan katanya gaji di kota itu lumayan besar. Walah, jadi begitu ya? Maaf banget ya, aku udah berpikiran yang enggak-enggak. Dan emang bener sih, gaji di kota itu termasuk besar. Tapi nyari kerja di sini itu bukan hal yang mudah. Ya Rati nggak apa-apa kok. Terus aku itu harus gimana ya? Aku itu dari tadi nyari kerjaan juga nggak dapat-dapat. Emang bener sih, nyari kerja di kota itu susah banget. Udah, mending sekarang kamu tuh balik ke kosan dulu. Nanti aku kirimin deh alamatnya lewat chat. Kamu istirahat dulu di kosan aku. Nanti setelah aku pulang kerja, aku bakal cariin kosan buat kamu. Nah, besoknya aku bakal nyariin kerjaan kalau bisa. Wah, makasih banget ya Ratih. Kamu itu emang sepupu terbaik deh. Ya emang. Oh iya, lain kali kalau kamu mau ke kota kabarin aku dulu kek sebelum kamu berangkat. Jangan kayak gini, tiba-tiba nyamperin di tempat kerja aku aja. Aku loh udah chat kamu dari semalam tapi nggak ada balasan. Loh, iya kah? Duh, astagfirullah. Maaf banget ya, aku baru ingat kalau nomor kamu itu aku arsipin. Jadi nggak masuk deh chatnya. Pantesan aja. Yaudah kalau gitu aku itu bakal ke kosan kamu dulu ya buat istirahat. Walah, iya ya, hati-hati ya di jalan. Awas, jangan nyasar loh. Tiba-tiba Gisel pun datang. Heh, Ratih, kamu tadi habis ngobrol sama siapa? Kok kelihatannya tegang banget? Astagfirullah Bu Gisel, bikin kaget aja sih tiba-tiba datang. Tadi tuh Bu ya, sepupu saya dari desa. Tiba-tiba datang ke kota dan nyamperin saya, Bu. Katanya sih orang tuanya itu sempat ketipu dan jadi punya hutang di mana-mana. Makanya deh dia ke kota buat nyari kerja. Ya buat bisa ngebantu orang tuanya bayar hutang. Walah, kasihan juga ya itu sepupu kamu. Iya Bu, emang kasihan banget. Tapi kalau dilihat-lihat sepupu kamu itu ganteng banget tau nggak? Emang ganteng Bu dia itu. Dia loh terkenal di desa cowok paling ganteng. Bentar-bentar. Emangnya tadi Ibu sempat lihat muka sepupu saya apa? Ya sekilas aja sih. Mana dari tampilannya bukan kayak orang desa gitu. Malahan kayak cowok-cowok kota nggak sih? Bener banget sih Bu. Duh, tapi kok ini malah jadi bahas sepupu saya sih? Iya, maaf. Tiba-tiba saya kepikiran ide bagus nih. Kepikiran ide apa Bu? Kok kelihatannya nyermin gitu? Kamu nih apa-apaan sih kok bilang saya nyermin? Jadi gini, saya tuh kepikiran buat jadiin sepupu kamu itu pacar pura-pura saya. Apa? Ibu mau jadiin sepupu saya itu pacar pura-pura ibu? Ya ampun Bu, bener-bener di luar nalar. Kok tiba-tiba banget sih? Biasa aja kali. Soalnya saya tuh udah bener-bener kehabisan cara nih buat nolak perjodohan orang tua saya. Ya tapi kan Bu, nggak dengan ngejadiin sepupu saya itu pacar pura-pura ibu juga. Emang nggak ada cara lain apa? Udah nggak ada Ratih. Dan juga ya dari penampilan sepupu kamu itu cocok banget dengan kriteria menantu idaman orang tua saya. Kamu tenang aja, nanti bakal saya bayar kok itu sepupu kamu. Iya bisa dibilang nanti kita bakal saling menguntungkan. Atau saya bisa kok ngebayarin semua hutang dari orang tuanya sepupu kamu itu kalau dia mau jadi pacar pura-pura saya. Wah, yang bener Bu. Kalau gitu nanti saya bakal pertemuin ibu sama sepupu saya deh. Nah gitu dong, nanti kamu juga bakal saya kasih komisi deh. Wih asik, oke deh Bu, siap. Kalau gitu besok pagi ya. Soalnya sorenya itu mau langsung saya ajak ketemu orang tua saya. Waduh Bu, kok cepet banget. Tapi saya nggak jamin loh Bu, kalau sepupu saya itu mau. Ya mau gimana lagi, bapak saya udah ngebet banget. Udahlah, masalah dia mau nggak mau mah urusan belakangan. Yang penting ketemu aja dulu. Keesokan paginya Ratih pun mempertemukan Gisel dengan Dimas. Nah, Dimas, ini bos aku yang aku ceritain semalam. Namanya Bu Gisel. Bu Gisel, ini kenalin sepupu saya, namanya Dimas. Salam kenal ya Ibu Gisel. Saya sudah diceritakan semuanya sama Ratih semalam. Oh alah, iya ya Dimas, salam kenal juga. Dan kalau emang kamu udah diceritain sama Ratih semalam, kamu udah buat keputusan kan? Jadi apakah kamu akan menerima atau menolak tawaran saya untuk menjadi pacar pura-pura saya dan bertemu dengan orang tua saya? Setelah semalaman saya itu berpikir ya saya memutuskan untuk menerima tawaran dari Bu Gisel deh. Loh,
Jadinya kamu nerima toh Dimas? Bukannya semalam kamu bilang nolak? Ya awalnya aku itu sih mau nolak karena aku itu kurang suka aja gitu kalau dijadiin pacar pura-puraan. Tapi setelah aku itu pikir-pikir baik-baik, tawaran ini tuh bagus banget. Karena aku itu kerja sampai bertahun-tahun pun belum tentu bisa bayar semua hutang bapak sama ibu. Iya juga sih. Nah, karena si Dimas udah setuju menjadi pacar pura-pura saya, yuk sekarang saya ajak kamu Dimas merubah penampilan kamu supaya pantas ketika bertemu orang tua saya. Tapi Bu Gisel, saya itu nggak ada uang sama sekali buat merubah penampilan. Loh Dimas, kamu itu udah nggak perlu ngeluarin uang sepeser pun. Kamu tenang aja, semuanya itu bakal saya bayarin. Oh iya, nanti kirim aja ya nomor rekening orang tua kamu dan sebutin berapa jumlah semua hutang orang tua kamu. Nanti bakal saya langsung TF. Wah baik Bu Gisel, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Dan Ratih, komisi kamu nanti saya TF sekalian ya ketika saya mau NF buat bayarin hutang orang tuanya Dimas. Iya ya Bu Gisel. Ya ampun, Bu Gisel ini baik banget deh. Gisel pun membawa Dimas untuk merubah penampilan Dimas. Setelah itu ia pun membawa Dimas untuk bertemu dengan orang tuanya. Nah, ini dia Pak, pacar aku, namanya Dimas. Salam kenal Pak, nama saya Dimas. Wih ganteng juga ya pacar kamu Gisel. Ini beneran kalian pacaran kan, bukan pura-pura? Ya bener lah Pak, ngapain juga pura-pura. Iya kan Dimas? Ya bener banget Pak, saya tuh sama Gisel emang pacaran ya, nggak pura-pura kok. Oke, saya percaya. Ngomong-ngomong Dimas, kamu itu memangnya kerja apa toh? Dia itu kerja jadi pengusaha gitu Pak di desa. Cuma usahanya udah besar banget. Cocok gitu sama aku. Gisel, bapak itu tanya sama Dimas, kenapa dari tadi kamu itu yang jawab terus sih? Loh, aku kan cuma bantu jawab Pak. Emangnya salah apa? Salah lah, orang bapak nanyain sama Dimas kok kamu yang jawab sih. Oh ya Dimas, yang kamu suka dari anak saya itu apa? Kok kamu itu mau sih pacaran sama anak saya ini? Ih, bapak kok ngomong gitu sih, jahat banget. Emangnya aku nggak pantas apa disukain sama orang? Ya bukannya gitu, bapak cuma penasaran aja gitu. Apa yang disukai dia dari kamu coba? Jadi gimana Dimas, sebenarnya apa nih yang kamu suka dari anak saya? Saya suka semuanya Pak, terutama kebaikan hatinya anak bapak ini. Ya walaupun terlihat cuek, tapi sangat baik hati. Jadi begitu ya Dimas, baguslah. Mantap Gisel, kamu dapet laki-laki yang baik kayak begini. Ya iya dong, Gisel gitu loh. Wih, pintar juga ya si Dimas itu jawab pertanyaan dari bapak. Tapi aku heran deh, kok aku malah jadi deg-degan ya? Udah kayak beneran aja deh. Jadi kalian tuh kapan mau langsung ke pernikahan? Bapak itu sudah gak sabar nih nimang cucu. Ya secepatnya lah Pak. Cuman kayaknya kita tunda dulu nggak sih? Soalnya masing-masing dari kita itu emang lagi sibuk banget sama kerjaan. Iya Pak, bener banget. Kita tuh lagi sibuk banget sama kerjaan masing-masing. Aduh kalian ini. Tapi bapak itu tetap gak mau tahu ya. Pokoknya jangan lama-lama. Kalian harus secepatnya menikah. Iya Pak, tenang aja. Setelah itu Gisel pun mengantarkan Dimas ke halte bus. Dimas, ini kamu beneran mau langsung balik ke desa apa? Ya Bu Gisel. His, aku kan udah bilang jangan panggil Bu, panggil nama aja. Lagian kan kamu gak pernah kerja sama aku. Ya Bu Gisel, ya ampun maksud saya Gisel. Oh ya, aku itu benar-benar mau ngucapin terima kasih ya. Karena berkat bantuan kamu, semua hutang orang tua aku jadi lunas. Iya, terima kasih kembali ya. Karena kamu juga aku gak jadi dijodohin. Karena kamu udah jadi pacar pura-pura aku. Ini mah sama aja kita sama-sama menguntungkan. Ya juga sih, tapi aku itu merasa yang paling diuntungkan. Aku itu cuma pura-pura jadi pacar bohongan kamu. Aku bisa melunasi semua hutang-hutang orang tuaku. Sekali lagi makasih banget ya. Ih, gak usah makasih terus ih. Berarti nanti kamu udah gak bakal ke kota lagi ya? Kayaknya sih iya, soalnya kan aku itu ke kota cuma buat nyari kerja untuk bantuin bayar hutang orang tuaku. Kalau semua hutang orang tuaku itu udah lunas ya aku tuh bakal balik lagi ke desa deh. Terus bantuin orang tuaku lagi. Yah, berarti kita nggak bisa ketemu lagi dong. Iya bener banget. Duh, kenapa aku jadi tiba-tiba sedih gini ya? Duh, kenapa ya? Kok aku jadi sedih gini ngelihat Dimas mau balik ke desanya lagi? Dimas, kamu hati-hati ya di jalan. Oh iya, ini tambahan ucapan terima kasih aku sekaligus buat ongkos kamu. Nggak usah, ini banyak banget lagi. Aku nggak mau tahu ya, pokoknya harus diterima. Ya udah kalau gitu, aku balik duluan ya. Kamu hati-hati di jalan. Beberapa minggu kemudian. Duh, kenapa ya? Sekarang aku jadi sering banget kepikiran si Dimas itu. Mana si bapak ini ngebet banget mau ketemu sama si Dimas lagi. Permisi Bu Gisel.
Iya, ada apa Ratih? Loh, kok ibu malah nanya saya sih? Kan ibu yang manggil saya ke ruangan ibu. Astagfirullah, iya, maaf saya lupa. Jadi begini, perusahaan kita tuh kan mau melakukan proyek di sebuah desa gitu. Nah, setelah saya cari tahu, saya udah ketemu tuh satu desa yang cocok untuk proyek kita. Wah, iya Kak Bu. Terus jadinya nanti yang berangkat untuk ngecek proyek itu siapa Bu? Sebenarnya sih saya males banget mau ikut ke desa kayak begitu. Cuma ya gimana lagi, sebagai CEO itu diharuskan. Nanti kamu juga ikut ya buat bantu ngurus jadwal rapat saya di sana. Oh alah, baik-baik Bu, siap. Tapi ngomong-ngomong, Ibu kenapa nih? Beberapa minggu ini kok kelihatan sering ngelamun gitu? Nggak apa-apa sih, cuma lagi kepikiran sesuatu aja. Oh iya, ngomong-ngomong kabar sepupu kamu si Dimas itu gimana? Alhamdulillah, baik Bu katanya. Astagfirullah, saya jadi lupa Bu. Si Dimas itu pas itu nitip salam buat Ibu. Wah, beneran? Dia nitip salam buat saya? Iya Bu. Kok ibu jadi kelihatan senang banget gitu? Jangan-jangan ada batu di balik udang lagi. Enggak perasaan biasa aja deh. Dan kamu nih ya, mbok ya yang bener dikit gitu loh. Kalau ngasih kiasan, mana ada batu di balik udang? Ngada-ngada deh. Udah, sana. Mending kamu lanjutin pekerjaan kamu. Yah, ibu mah nggak seru. Yaudah deh kalau gitu. Saya balik kerja dulu ya, Bu. Tak lama setelah itu Gisel dan Ratih pun pergi ke sebuah desa dan ternyata Alhamdulillah sampai juga ini kita di desanya. Bu, ini mah desa kelahiran saya. Loh, iya kah? Ya mana saya tahu. Berarti si Dimas juga tinggalnya di sini ya? Iya Bu, bener banget. Ya ampun, kebetulan banget Bu, itu si Dimas. Dimas, sini dong. "Oh Ratih, kamu pulang kampung apa? Tumben banget. Ya ampun, ada Bu Gisel juga." Iya nih, kita lagi ada proyek di desa ini. Gak nyangka banget deh, ternyata proyeknya di desa sendiri. Iya bener banget, saya juga gak nyangka deh. Ternyata desa ini adalah desa Ratih dan desa kamu Dimas. Tapi ngomong-ngomong Dimas, aku kan udah bilang berkali-kali, jangan panggil Bu, panggil Gisel aja. Maaf, aku kelupaan. Batuwe kabar kamu gimana Gisel? Alhamdulillah aku baik kok. Kalau kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik kok. Ya ampun, aku jadi nyamuk deh di sini. Kalian berdua kok kelihatan akrab gitu sih? Jangan-jangan apa sih Ratih? Udah, kamu mah gak usah berpikiran yang aneh-aneh. Bener tuh, orang cuma saling menyapa dan nanya kabar kok. Emangnya salah apa? Ya nggak ada salahnya sih, cuma kalian berdua itu kelihatan saling malu-malu gitu. Dari situlah Gisel dan Dimas pun semakin dekat dan akhirnya mereka menyadari jika mereka sudah saling jatuh cinta. Gisel, kamu besok udah harus balik ke kota lagi ya? Iya nih Dimas, tapi sebelum aku balik ke kota, aku tuh mau jujur sama kamu. Kalau sebenarnya aku tuh udah jatuh cinta sama kamu. Apa? Ini aku nggak lagi mimpi kan? Alhamdulillah ternyata cintaku nggak bertepuk sebelah tangan. Sebenarnya aku itu juga udah jatuh cinta sama kamu Gisel. Tenang aja, kamu nggak mimpi kok. Dan aku juga nggak nyangka banget, ternyata kamu juga udah jatuh cinta sama aku. Kalau gitu gimana kalau kita nikah aja Dimas? Ya Gisel, aku juga pengen banget bisa menikah sama kamu. Dan asal kamu tahu ya, aku tuh di desa beneran buka usaha loh. Dan alhamdulillah bisa sukses. Loh, iya kah? Alhamdulillah. Jadi nanti pas ngomong sama bapak, udah nggak perlu jelasin lagi dong. Soalnya kan kamu beneran buka usaha di desa. Iya sih, tapi aku merasa bersalah sama bapak kamu. Soalnya kita kan dari awal udah bohong. Udah, nggak apa-apa. Lagian kan sekarang jadi beneran. Kamu itu udah jadi pengusaha di desa yang sukses. Tiba-tiba Pak Roni kemudian datang. Udah nggak usah dijelasin, bapak juga udah tahu semuanya kok. Loh, bapak kok ada di sini sih? Bukannya bapak katanya lagi ada di luar kota ya, lagi dinas? Dinas bapak itu di luar kota dibatalin. Terus bapak tuh pengen lihat proyek kamu yang ada di desa ini. Ternyata bapak nggak sengaja dengar percakapan kamu sama si Dimas. Pak, saya benar-benar minta maaf ya Pak. Saya itu nggak berniat untuk membohongi bapak dari awal. Saya juga nggak nyangka bisa beneran jatuh cinta sama Gisel. Iya Pak, bener banget apa yang dibilang sama Dimas. Kita tuh nggak ada maksud sama sekali loh buat bohongin bapak di awal. Aku sadar kok Pak, kalau aku tuh salah. Udah minta si Dimas buat jadi pacar pura-pura aku. Tapi jujur Pak, sekarang aku tuh udah beneran cinta sama Dimas dan pengen nikah sama dia. Betul Pak, saya itu benar-benar ingin serius dengan anak bapak. Udah kalian itu nggak usah drama lagi. Tenang aja, bapak itu nggak akan marah kok. Bapak juga udah diceritain sama si Ratih tadi. Untuk kedepannya jangan ada kebohongan lagi ya. Bapak setuju banget kok sama hubungan kalian. Ya kalau mau bapak, kalian itu harus segera menikah. Alhamdulillah, makasih banget ya Pak.
Setelah itu Gisel dan Dimas pun menikah. Mereka akhirnya bisa hidup bahagia bersama-sama.